Yo minasan, setelah libur 2 minggu, akhirnya Jujutsu Kaisen Chapter 242 akhirnya rilis. Chapter dibuka dengan Kenjaku yang sedang memanggil roh kutukan tingkat khusus bernama Akuro wo Hatake untuk melawan Takaba. Namun sebelum kutukan itu menyerang Takaba, kutukan itu malah langsung dihancurkan oleh Takaba dengan cara ditabrak menggunakan truk. Teknik kutukan Takaba adalah merealisasikan sebuah imajinasi menjadi kenyataan, jadi dia dapat berbuat sesuka hati. Kemudian Kenjaku menjadi polisi, untuk menyelidiki kasus tabrakan yang dilakukan oleh Takaba tersebut. Kenjaku menduga bahwa Takaba berkendara setelah ia mabuk-mabukan, oleh sebab itu Kenjaku meminta Takaba untuk membuang nafasnya di dalam sebuah kantong, untuk memeriksa kadar alkohol pada Takaba. Kemudian panel berganti ke sebuah ruangan dalam sebuah rumah sakit. Kantong tempat Kenjaku meminta Takaba untuk membuang nafasnya, ternyata di situ berisi seekor ikan mas. Kemudian Kenjaku berkata bahwa, jika ikan mas itu mati, maka Kenjaku akan menangkap Takaba. Tetapi ikan mas itu sudah mati duluan sebelum Takaba dan Kenjaku bertemu. Setelah itu Takaba dan Kenjaku malah berubah menjadi seorang dokter untuk mengobati ikan tersebut. Tiba-tiba Kenjaku menggunakan defibrilator jantung kepada Takaba, yang membuat Takaba tersetrum, hingga terlihat kerangka tubuhnya. Karena hal itu mereka gagal menyelamatkan ikan mas itu dan Takaba terlihat begitu tertekan. Di saat Takaba sedang merasa tertekan, Kenjaku malah berubah menjadi seorang suster. Hal itu membuat Takaba berteriak kepada Kenjaku, bahwa itu tidak lucu. Setelah itu semua, mereka berdua bermain kertas batu gunting bersama. Mereka juga terlihat saling membantu dalam membuang upil dari hidung. Kemudian mereka juga bermain tanya jawab bersama host acara. Setelah lama mengikuti permainan Takaba, Kenjaku menyadari bahwa teknik kutukan milik Takaba bukan sebatas merealisasikan imajinasinya yang kuat, namun juga dapat mempengaruhi imajinasi musuh dan kemudian Takaba bisa menggunakannya. Setelah mereka berdua bermain dengan cukup lama, kemudian host dari acara itu memberi sebuah pilihan, yang dimana peserta harus memilih pintu yang benar. Tentang apa yang akan sulit untuk diceritakan kepada orang lain, di antaranya adalah rekomendasi masuk dari diri sendiri atau rekomendasi sekolah yang ditunjuk oleh orang lain, contohnya Universitas Jepang. Kemudian Kenjaku dan Takaba langsung berlari menuju pintu untuk memilih, sembari mengatakan bahwa pertanyaan itu sangat mudah. Pada saat mereka berlari menuju pintu, Takaba malah mendengar seseorang berteriak minta tolong. Takaba malah melihat seekor kucing yang berada di tengah jalan dan akan tertabrak sebuah mobil taksi. Melihat itu Takaba akhirnya berlari untuk menyelamatkan kucing tersebut, tetapi ternyata kucing tersebut adalah jelmaan dari Kenjaku. Akhirnya yang tertabrak taksi tersebut adalah Takaba itu sendiri. Setelah itu panel imajinasi berubah di sebuah lautan, Takaba yang dibodohi oleh Kenjaku akhirnya tenggelam, seperti kucing yang tidak bisa berenang. Kenjaku pun berlari menggunakan papan selancar, tetapi Takaba mengejarnya menggunakan motor jet ski. Kenjaku yang terkejar oleh Takaba, kemudian terlindas jet ski miliknya. Setelah itu mereka berdua malah bermain air bersama, seperti anak kecil. Saat itu Kenjaku berpikir itu sangat menyenangkan, sejak berapa tahun tidak bersemangat seperti ini, aku cukup senang dengan memulaikan culing game, ucap Kenjaku. Setelah itu tiba-tiba Kenjaku tersadar akan manipulasi yang dilakukan oleh Takaba dan kemudian Kenjaku mulai menyerang Takaba kembali, dengan menenggelamkan kepala Takaba ke air. Kemudian Takaba meminta Kenjaku agar berhenti menyerangnya dan mencoba untuk meminum air laut itu yang ternyata adalah air Fanta. Setelah itu Kenjaku menyadari bahwa ia akan kalah dengan kecepatan Takaba, semua fenomena yang terjadi pada Kenjaku adalah simulasi dari imajinasi Takaba. Namun Kenjaku masih terus mengumpulkan kesalahan Takaba. Setelah itu Kenjaku tersadar jika pertarungan ini tak akan selesai, jika keinginan Takaba untuk sebuah komedi belum terpenuhi. Kemudian Kenjaku menyesuaikan diri dan Kenjaku mengundang Takaba untuk pertempuran tahap akhir. Nah itu adalah chapter 242, yang menceritakan pertarungan konyol Takaba versus Kenjaku. Minggu depan tidak libur. Jangan lupa subrek.